Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra Ramadhani dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai pasal 18, yaitu mengenai historis dan paradigma pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Baik, sebelumnya tidak panjang dan lebar, kalau kita menganalisis bahwasanya negara Indonesia merupakan negara kesatuan disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau saya mengutip salah satu pernyataan, bahwasanya pernyataan oleh Suwino menurutnya negara kesatuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dan juga saya mengutip bahwasanya menurut Raffiantum Komaria, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu contoh pemerintahan sentralisasi. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Dari dua pernyataan tersebut bahwasanya kalau kita mengacu pada pasal 18, kita merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Karena apa? Di sini pada pasal 18 ayat 5 menyebutkan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk dijalankan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya masing-masing, kecuali tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah sendiri adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata dan adil. Karena itu porsi pemerintah pusat dalam menumbuh kembangkan daerah harus dikurangi sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola daerahnya. Menurut Palmin Napitulu, pada hakikatnya otonomi daerah merupakan suatu transmission belt of power, yaitu pengalihan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi keinginan dan kehendak untuk menumbuh kembangkan perekonomian sesuai potensi yang dimilikinya. Kalau kita membahas bahwasanya pada pasal 18 pun mereka mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi Indonesia mengakui bahwasanya kita mempunyai pemerintahan daerah masing-masing, pemerintahan daerah, dan dalam pemerintahan daerah tersebut mereka diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan pada daerah masing-masing. Dan negara pun mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Maksudnya apa? Ini yang disebutkan pada pasal 18B ayat 1, negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus. Satuan pemerintah yang bersifat khusus ini contohnya kita bisa lihat, yaitu bisa dalam daerah Aceh, daerah Yogyakarta, mereka diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya, tapi tidak boleh bertentangan dengan penyelenggaraan negara pada tahap pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan daerah di Indonesia itu mereka mempunyai hak, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah masing-masing. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.